Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masih membahas bab itsbatu ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi wa annaha la tunafi uluwahu fawqa arsyihi. Penetapan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan ini tidak menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, namun Allah Subhanahu wa taala juga dekat dengan hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hambanya. Dan kebersamaan Allah sebagaimana yang kita sebutkan, ya, ada dua jenisnya. Yang pertama kebersamaan secara umum, dan yang kedua kebersamaan yang bermakna pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan dua hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bab ini. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang ketiga. Ini yang berkenaan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya disebutkan, ya, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya dia membaca doa ini. Jadi doa ini adalah doa yang dibaca sebelum tidur. Ya. Doanya berbunyi, Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal arsyil azim, Rabbana wa rabba kulli syai'. Wahai Rabb kami, wahai Rabb yang menguasai langit yang 7 dan Rabb yang menguasai arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabb dari segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang memecah biji-bijian, ya, yang memecah butir tumbuh-tumbuhan. Hab ini artinya biji-bijian yang menghasilkan makanan seperti gandum atau padi dan yang semisalnya. Wan nawa, ya, dan an-nawa. An-nawa ini biji dari buah kurma. Ya, jadi yang memecah butir tumbuh-tumbuhan atau biji tumbuh-tumbuhan dan biji buah. Karena mereka ini baru tumbuh, atau tumbuhan-tumbuhan ini, ya, baru tumbuh kalau dia terbelah. Ya, ada terjadi pembelahan bijinya, kemudian muncul tunas, lalu berbuahlah atau menghasilkan biji-bijian yang dipakai untuk makanan, ya, yang dipakai manusia sebagai makanan. Nah, ini yang membelahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian munzilat Taurat wal Injil wal Furqan, yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Furqan. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Furqan, yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih. Ya, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya, nasiyah artinya ubun-ubun. Artinya segala sesuatu itu dikuasai oleh Allah. Oleh karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk Allah ini. Qala Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah adalah yang awal, tidak ada sesuatu apapun yang sebelum engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah al-akhir, tidak ada yang setelahmu sesuatu apapun. Wa anta zahiru falaysa fawqaka syai', engkau adalah al-zahir, yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai',
Dan engkau adalah al-batin, yang tidak ada sesuatu apapun yang ada di bawahmu. Ya, iqdi anna dain wa aghnina minal faqr. Ya, lunasilah utang-utang kami dan berilah kami kecukupan sehingga terlepas dari kefakiran. Masya Allah ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita sebelum kita tidur, ya kita baca doa ini, ya kita baca doa ini, dan diantara yang kita pinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa ini adalah agar Allah melunasi hutang-hutang kita. Ya, bagi yang punya hutang, ya dia berdoa dengan doa ini. Dan juga dia meminta apa? Kecukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kecukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya tidak salah dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim atau Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga kepada Fatimah. Ya, kepada Fatimah ketika Fatimah radhiyallahu anha, dalam sebagian riwayat ya disebutkan bahwa ketika Fatimah meminta diberikan sebagai pembantu ya untuk memudahkan urusan beliau di rumah, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa ini. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Ya, memberikan kecukupan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam. Baik. Sekarang kita akan bahas doa ini. Qala wa qauluhu Allahumma rabbas samawati sab'a. Ya. Kata beliau di sini, kata Rasulullah SAW, Allahumma rabbas samawati sab'a. Allahumma asluhu ya Allah. Fal mimu iwadun an ya'in nida. Allahumma itu dari kata Allah kemudian ditambah mim di belakangnya. Dah mim ini kata beliau iwadun anilya an ya'in nida. Ya, pengganti dari ya nida. Ya untuk memanggil, ya nida. Artinya apa? Aslinya itu ya Allah. Kemudian ya-nya ini diganti dengan mim, kemudian ditaruh di belakang. Allah, ya Allah menjadi Allahumma. Nah, ini dia asal muasalnya ya kata Allahumma atau kalimat Allahumma. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan Allahumma, sama aja kita menerjemahkan ya Allah. Ya Allah. Ya Allahumma artinya ya Allah. Karena asal muasalnya Allahumma adalah ya Allah, kemudian ya-nya diganti dengan mim, mimnya ditaruh di belakang. Allahumma. Ya. Faedah ini ya. Kemudian Rabbas samawati sab'a. Ai khaliquha wa malikuha. Rabb yang menguasai langit yang 7. Maksudnya Rabb-nya langit yang 7 artinya yang menciptakan dan menguasainya. Jadi yang menciptakan langit yang 7, ya, demikian juga yang menguasai langit yang 7 adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Qala wa rabbal arsyil azim, ay al-kabirul ladzi la yaqdiru qadrahu illa Allah. Kemudian Rabb yang menguasai atau Rabb-nya arsy yang agung. Artinya al-azim di sini adalah al-kabir alladzi la yaqdiru qadrahu illa Allah, yang tidak bisa memperkirakan, ya, yang tidak bisa memperkirakannya, keagungannya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa a'dhamul makhluqat. Dan ars merupakan makhluk yang paling agung. Ya, dan ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang agung ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seseorang pun yang mampu mengukur kebesaran ars tadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui keagungannya. Wa taqaddama tafsir al-ars, dan telah berlalu ya tafsir dari al-ars. Kemudian Rabbana wa rabba kulli syai' ay khaliquna wa raziquna wa khaliqu kulli syai' wa malikuhu. Ya. Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Artinya yang telah menciptakan kami, memberikan kami rezeki dan menciptakan segala sesuatu serta yang menguasainya, ya. Jadi makna Rabb disebutkan oleh para ulama, ya, di antara makna dari Rabb, apa kata Rabb itu maknanya? Yang pertama adalah pencipta. Ya, Rabb itu artinya khaliq, pencipta. Kemudian apa? Razik, dia memberikan rezeki. Kemudian dia Malik. Ya, Malik, dia juga menguasai, ya.
Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang menciptakan siapa? Allah. Yang memberikan mereka rezeki, yang menganugerahkan rahmat kepada mereka siapa? Allah. Ya, yang menguasainya Allah. Demikian juga Al-Mudabbir yang mentadbir, ya, yang mengatur alam semesta ini juga Allah Subhanahu wa taala. Ini makna apa? Makna ar-rububiyah. Fa fihi itsbatu rububiyyatihi likulli syai'. Maka dalam statement ini Rabbana wa rabba kulli syai', padanya terdapat penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ya, padanya terdapat penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu. Qala faliqal habbi wan nawa. Ya. Dialah yang membelah al-hab dan an-nawa. Nah, ini faedah nih. Al-hab dan an-nawa. Bedanya apa ini? Ya. Ai syaqu habbit ta'am wa nawat tamar lil inbat. Artinya dialah yang telah membelah biji-biji makanan, ya, dan biji kurma agar bisa tumbuh. Ya, jadi dibedakan. Hab itu untuk biji-bijian yang dijadikan makanan. Kita kan jadi makan tuh biji-bijian sebenarnya yang kita makan itu. Ya, beras itu biji-bijian dia. Ya, kita nggak makan beras ya, kita makannya nasi, Ustadz. Bener, nasi udah lunak, udah dimasak. Tapi asalnya apa? Biji kan? Ya, biji padi. Kemudian jadi beras, beras dimasak, jadi lembut, baru ya, kita makan. Itu kan asalnya biji. Ya. Nah, juga di sana ada makanan pokok lainnya. Nah, kita berbicara di sini Nabi SAW berbicara konteksnya orang-orang Arab ya. Mereka makanan pokoknya di antara lainnya adalah apa? At-tamr, kurma. Nah, kurma ini juga dari biji. Nah, kalau bijinya makanan itu disebut sebagai hab, ya. Kalau yang kurma disebut an-nawa, disebut sebagai nawa. Ya, syaqu habbi ta'am wa nawa at-tamr lil inbat. Dialah yang telah membelah biji-biji makanan dan biji kurma agar dia bisa tumbuh. Ya. Jadi yang membelahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ya. Munazzilit Taurat atau munzilit Taurat ala Musa wal Injil ala Isa wal Quran ala Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Ya, dan yang menurunkan Taurat kepada Musa, menurunkan Injil kepada Isa, dan menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa fi dzalika dalilun ala fadli hadhil kutub wa annaha munazzalatun minallahi ta'ala. Maka ini menunjukkan keutamaan kitab-kitab ini dan bahwasanya kitab-kitab ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini menunjukkan ada hubungannya juga ya dengan Al-Qur'an ya. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doanya disebutkan ya, a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatih. A'udzu ay altaji'u wa a'tasimu bika. A'udzu itu artinya aku berlindung dan berpegang kepadamu, ya, bernaung kepadamu dan bernaung kepadamu. Ya. Wahai Allah, ya, ya Allah, aku hanya berlindung dan berpegang kepadamu. Min syarri kulli dabbah, ya. Dari kejahatan segala sesuatu yang ya, yang melata, ya. Ai kullu man dabba ala wajhil ard. Ini segala sesuatu yang berjalan di atas muka bumi ini. Anta akhidun binasiyatih. Engkau yang memegang ubun-ubun mereka. An-nasiyah muqaddamur ra's. An-nasiyah itu adalah bagian depannya kepala. Ya, ubun-ubun. Apa maksudnya anta akhidun binasiyatiha? Artinya hiya tahta qahrika wa sultanika, ya, tusarrifuha kaifa tasya, ya, litasrifa syarraha anni. Maksudnya kita berlindung kepada Allah yang memegang ubun-ubun, ya, segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini. Artinya kita menetapkan segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaannya Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang berjalan di muka bumi ini melainkan mereka berada di bawah kekuasaannya
Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala litasrifa syarraha anni, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukannya atau memalingkan keburukannya dari diri kita. Ya. Ya, jadi dalam doa ini kita meminta perlindungan betul dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mengakui bahwa segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaan Allah. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat dan kemudaratan kepada kita kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita hanya meminta perlindungan kepada Allah. Ini hakikat dari tawakal, ya. Kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar bahwa yang namanya manfaat dan mudarat ini kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam doa ini Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan, "Antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai' wa antal zahiru falaisa fawqaka syai' wa antal batinu falaisa dunaka syai'." Ya, engkau adalah al-awwal, yang tidak ada sesuatu apapun sebelummu, dan engkau adalah al-akhir, yang tidak ada sesuatu apapun setelahmu. Ya, engkau adalah az-zahir, yang tidak ada sesuatu apapun di atasmu, ya, dan engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Taib. Qala hadhihi al-asma al-arba'ah ismani azaliyatihi, ya, ismani li azaliyatihi wa abadiyatihi. Maka empat nama ini ada awal, akhir, ada zahir, ada batin. Maka di antara empat nama ini ada dua yang menunjukkan azaliyah dan abadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berawal, ya, dan tidak juga berakhir. Ini disebutkan pada nama al-awwalu wal akhir. Ya, al-awwalu wal akhir. Ini menunjukkan azaliyah dan abadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ismani li uluwihi wa qurbihi. Dan dua nama selanjutnya itu menunjukkan ketinggian dan kedekatan Allah. Allah itu zahir, ya, tinggi, Allah itu batin, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huma wa huma mahallu syahidu minal hadits, dan ini adalah syahid dari hadis. Lianna fihima itsbata uluwillahi wa qurbih wa annahuma la yatanafiyan wa la yatanaqadan, ya, fa huwa qaribun fi uluwihi aliyun fi dunuwih. Ya, maka dua nama ini az-zahir dan batin ini menunjukkan, ya, menetapkan ketinggian Allah dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, demikian juga Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan makhluknya, ya. Jadi Allah itu tinggi tapi juga dekat kepada makhluknya, ya. Jadi ketinggian Allah di atas arsy-Nya tidaklah menafikan kedekatan Allah Subhanahu wa taala atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Ya. Qala iqdi anni dain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lunaskanlah dariku hutangku. Ai addi anni huquqallah wa huquqal khalq. Ya, artinya tunaikanlah hak-hak Allah, ya, atau bantulah aku untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Ya. Wa fi hadza at-tabarru minal hauli wal quwwah. Maka ini merupakan pernyataan, ya, menunjukkan bahwa kita tidak memiliki, ya, daya dan upaya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam melunasi hutang, ya, antum jangan patokan atau jangan berpegangan dengan kemampuan antum saja, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala melunasi, ya, hutang-hutang kita, agar Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang kita. Ya. Qala wa aghnini minal faqr, dan cukupkanlah aku dari kefakiran. Dan cukupkanlah aku dari kefakiran. Ini kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencukupi kita dari hajat-hajat yang kita butuhkan, hajat-hajat yang kita perlukan,
ya Allah yang akan mencukupinya. Qala al-faqru al-hajah. Ya, yang disebut sebagai al-faqru adalah al-hajah. Ini kebutuhan. Ya. Wal fakir huwa man la yajidu syai'an aw yajidu ba'da al-kifayah. Yang disebut sebagai seorang yang fakir, yang dia tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk mencukupi kebutuhannya, atau dia mendapati sebagian saja, sebagian kecil saja dari apa yang dia butuhkan. Ya, dari apa yang dia butuhkan. Wa fil hadithi aidan masyru'iyatu tawassuli ila Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi fi qada'il hajah wa ijabatid du'a. Demikian juga di dalam hadis ini ya disyariatkannya tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencukupi kita dengan bertawassul dengan apa? Nama-nama Allah. Ya. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita panjatkan hajat kita. Iqdi anni dain wa aghnini minal faqr. Ya. Tunaikanlah hutang-hutang kami dan cukupkanlah diri kami dari kefakiran. Baik, ya. Jadi inti dari hadis ini adalah penyebutan anta zahiru wal batin. Ya, engkau adalah yang tinggi, ya, yang zahir. Yang zahir artinya tidak ada sesuatu apapun yang di atas Allah Subhanahu wa taala, dan engkau adalah al batin, tidak ada yang lebih dekat, ya, lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, falaisa dunaka syai', tidak ada yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, ya, yang masih berkenaan dengan apa? Dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertentangan dengan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Atau tidaklah bertentangan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidzikr. Ya. yakni ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengangkat suara-suara mereka ketika berzikir. Ini mengeraskan suara-suara mereka ketika berzikir. Wa dzalika fi ghazwati Khaibar. Yang demikian ini terjadi pada perang Khaibar. Kama jaa fi ba'di turuqil hadis. Sebagaimana yang datang dalam sebagian jalan hadis. Wa anna dzikra alladzi rafa'u bihi aswatahum huwa takbir. Allahu akbar la ilaha illallah. Dan zikir yang mereka angkat suaranya ketika itu adalah takbir. Allahu akbar la ilaha illallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, arbi'u. Ya. Ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asaman wala ghaiban innama tad'una sami'an basiran qariban innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, ya, berbuat baiklah kalian kepada diri-diri kalian atau perlakukanlah diri kalian dengan baik. Maka sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada sesuatu yang tuli dan tidaklah menyeru sesuatu yang tuli yang benar, ya, bukan buta itu, ya. Ini salah tulis ini. Sebentar. Tidaklah kalian menyeru yang tuli dan tidak pula yang gaib. Ya, tidak menyeru yang tuli dan tidak juga menyeru yang gaib. Innama tad'una sami'an basiran qariban. Hanya saja kalian berdoa menyeru kepada yang Maha mendengar dan Maha melihat, ya, serta Maha dekat. Ya. Adapun dalam teks hadis, ya, cuma sami'an basiran.
nggak ada qoribannya. Ini wallahu ta'ala di matanya Aqidah Wasitiyah ada tambahan qoriban. Qala innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya yang kalian doa ya, kalian yang kalian berdoa kepadanya ini lebih dekat kepada kalian daripada leher hewan tunggangannya. Baik. Kita bahas hadis ini. Wa qauluhu arbi'u ay arfiqu. Ya, berbuat rifq, ya, berbuat lembutlah kalian kepada diri-diri kalian. Ya, jangan kalian menyulitkan diri kalian sendiri. Tapi apa? Berbuat baiklah kalian kepada diri-diri kalian. Ya, enggak perlu teriak-teriak dalam berzikir, enggak perlu angkat suara dalam berzikir. Fa innakum la tad'una asaman wala ghaiban. Ya, sebabnya kenapa kalian tidak perlu mengangkat suara kalian? Enggak perlu teriak-teriak. Karena kalian menyeru, ya, tidaklah kalian menyeru sesuatu yang tuli dan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak hadir. Maksudnya apa? La yasma'u du'aakum wa la yarakum. Ini kalian tidaklah menyeru sesuatu yang tidak melihat kalian, ya, yang tidak mendengar doa kalian dan tidak melihat kalian. Allah Subhanahu wa taala itu melihat kalian, Allah Subhanahu wa taala mendengar kalian. Allah Subhanahu wa taala hadir ya bersama kalian. Jadi enggak perlu kalian kemudian berteriak-teriak seakan-akan kalian menyeru sesuatu yang tidak ada. Ya. Sesuatu yang tidak mendengar ya seruan kalian. Maka dalam hadis ini fanafa al-afah al-mani'ah minas sam'i wal afa al-mani'ah minan nadhar. Maka di sini Nabi SAW menafikan cacat yang mencegah seseorang dari mendengar dan cacat yang mencegah seseorang dari melihat. Wa athbata didduhuma faqala innama tad'una sami'an basiran qariban. Dan kemudian Nabi SAW menetapkan lawan dari cacat tersebut ya dengan ucapan beliau, hanya saja kalian menyeru atau hanya saja kalian berdoa kepada yang mendengar, yang maha mendengar, maha melihat dan maha dekat. Fala da'iya li raf'is saut, maka tidak perlu kalian mengangkat suara-suara kalian ketika berzikir. Ya, maka tidak perlu kalian mengangkat suara-suara kalian ya dalam berzikir. Baik. Qala innal ladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya ya yang kalian berdoa kepadanya ini lebih dekat kepada kalian, kepada salah seorang di antara kalian daripada leher hewan tunggangannya. Ini menunjukkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, fa huwa qaribun mimman da'ahu wa dzakarah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih dekat fahuwa qaribun mimman da'ahu wa dzakarahu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat lagi ya, lebih dekat lagi daripada leher hewan tunggangan seseorang. Fala hajata li raf'il aswat wa huwa qaribun yasma'uha ya idza khafidat kama yasma'uha idza rufi'at. Ya, idza khafidat kama yasma'uha idza rufi'at. Maka tidak ada hajahnya, tidak ada gunanya kalian mengangkat suara-suara kalian dalam keadaan Allah itu dekat ya, Allah mendengar suara kalian apabila kalian pelankan sebagaimana Allah mendengarnya ketika kalian meninggikan suara kalian. Jadi enggak ada hajatnya kalian meninggikan suara kalian ya, karena kalian angkat suara kalian atau kalian berzikir dengan suara yang pelan ya, Allah akan mendengar ya, sehingga tidak perlu ditinggikan suaranya ketika berzikir. Ya, kadang orang zikir pengen kedengaran satu kampung ya, terutama ketika menjelang antara adzan dan iqamah. Ini sebuah kekeliruan yang perlu kita luruskan di antara saudara-saudara kita kaum muslimin. Terkadang mereka bersolawat antara adzan dan iqamah, dan itu diputar, artinya disiarkan melalui loudspeaker ya, semua orang mendengar. Satu kampung mendengar. Nah ini kadang-kadang malah memudaratkan ya. Memudaratkan. Kenapa? Karena mungkin ada masjid yang lain yang sudah iqamat terlebih dahulu. Jadi kan mereka sholawatan. Sambil menunggu waktu iqamat, ya mereka sholawatan. Nah masjid yang lain mungkin sudah iqamat terlebih dahulu. Nah mereka sholat. Suara sholawat tadi mengganggu sholat di masjid-masjid yang lain. Dan ini nyata. Ya kadang-kadang kita jadi nggak konsentrasi.
Ya, kadang-kadang kita ngimami tapi masjid yang lain masih sholawatan. Nah, ini nasihat ya, nasihat yang apa, insya Allah kita bukan ada tendensi apa-apa, tapi bagi kebaikan bersama. Ya kadang di jalan apa, kadang orang sholawatan pakai sound speaker ya. Kadang kan masjid itu kan ada jaraknya tidak terlalu jauh ya. Speakernya gede, speakernya jangkauannya luas. Ya, ada masjid tetangganya udah qomat duluan, mau sholat Allahu Akbar, sebelahnya masih sholawatan. Sehingga apa, makmum yang di belakang sampai nggak mendengar suara Al-Fatihah. Kenapa? Karena suara sholawatan dari masjid yang lain itu lebih besar. Ya, jadi dia nggak fokus. Kadang-kadang yang di belakang nggak dengar suara imam. Karena apa? Terganggu dengan suara sholawat dari masjid-masjid lain. Ya, jadi apa, kalau misalnya ingin berzikir, zikir sendiri saja. Jangan usah diangkat-angkat suaranya sampai pakai loudspeaker yang seperti itu, malah membuat apa? Mengganggu jamaah yang lain. Nah, baik. Kemudian asyahidu minal hadis. Sekarang syahid dari hadis ini apa? Anna fihi itsbata qurbillahi subhanahu min da'ihi yasma'u aswat al-khafiyah kama yasma'u aswat al-jahriyah. Bahwa di dalam hadis ini terdapat penetapan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dari orang yang berdoa kepadanya. Ya, Allah mendengar suara-suara yang lemah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada suara-suara yang pelan, demikian juga sebagaimana Allah mendengar suara-suara yang dengan suara yang tinggi, dengan suara yang jelas. Fa'afadat hadhil ahadits jami'an. Nah, ini kesimpulan dari seluruh hadis yang telah kita baca. Ya, seluruh hadis yang kita baca ini ya semuanya memberikan faedah itsbata ma'iyatillahi li khalqihi wa qurbihi minhum. Ya, terdapat penetapan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atau dengan mereka. Wa sima'ihi aswatihim wa ru'yatihi li harakatihim. Demikian juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar suara-suara mereka dan melihat gerakan-gerakan mereka. Wa dzalika la yunafi 'uluwahu wastiwa'ahu 'ala arsyih. Dan yang demikian ini tidaklah menafikan ketinggian Allah dan ya menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Wa qad taqaddama al-kalamu 'ala al-ma'iyyah wa anwa'iha wa syawahidiha minal Qur'anil Karim ma tafsiri tilka syawahid. Dan telah berlalu ya penjelasan tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dan jenis-jenisnya ya, serta dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim disertai dengan tafsir dari dalil-dalil tersebut. Ya, silakan dicek lagi ya pembahasan ma'iyah, ya, sudah kita rekam semua. Dicek lagi tentang permasalahan ma'iyah yang diambil dari Al-Qur'an. Baik, wallahu a'lam. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan ma'iyatullah, ya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya tidaklah menafikan ketinggian Allah ya di atas arsy-Nya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas itsbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan ya bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.